Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa klik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara download, install, dan uninstall Microsoft Windows Desktop Runtime. Apakah kalian mengetahui kegunaan dari Windows Desktop Runtime? Windows Desktop Runtime digunakan untuk menjalankan aplikasi Windows yang membutuhkannya. Sebagai contoh, aplikasi Handbrake membutuhkan desktop runtime versi 8. Jika saya melakukan uninstall Windows Desktop Runtime versi 8, sekarang pilih OK. Sudah selesai. Jika aplikasi kembali dijalankan, maka akan terdapat pemberitahuan. Kalian harus melakukan install atau update .NET untuk menjalankan aplikasi ini. Sekarang, Windows Desktop Runtime memiliki versi. Yang sebelumnya 8, ada juga versi 7, 6, 5. Apapun versinya. Jika terdapat versi yang sama di depannya, tetapi memiliki versi yang berbeda di belakangnya, seperti ini, 6.0.26 dengan 6.0.25. Kalian bisa uninstall versi lama. Tentu saja, jika tidak ada aplikasi yang menggunakannya, kalian bisa menghapus semuanya. Sekarang, untuk mendownloadnya, pada mesin pencari, kalian bisa ketikkan .NET Desktop Runtime. Kalian bisa pergi ke website Microsoft. Di sini, kalian akan menemukan banyak versi. Ada ASP.NET Core Runtime, .NET Desktop Runtime, dan .NET Runtime. Yang manakah yang harus kalian gunakan? Yang harus kalian gunakan untuk menjalankan aplikasi adalah .NET Desktop Runtime. Bukan runtime saja. Seperti keterangan di sini. .NET Desktop Runtime membuat kalian bisa menjalankan aplikasi Windows yang berbasis aplikasi desktop. Selanjutnya, di sini, kalian bisa memilih versi x64 atau x86, tergantung aplikasi yang kalian gunakan itu menggunakan versi x64 atau x86. x86 adalah 32 bit, x64 64 bit. Jadi, kalian bisa melakukan install keduanya atau salah satunya. Yang terpenting adalah yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang dibutuhkan oleh aplikasi yang kalian gunakan. Karena sudah ada aplikasinya, kita cancel. Setelah melakukan download, kalian tinggal melakukan install. Kalian hanya perlu pilih install. Yes. Sudah selesai. Maka aplikasi yang membutuhkannya bisa berjalan kembali. Kita sudahi pelajaran ini. Terima kasih.